Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afransyah dari Kesehatan Masyarakat D. Nah, dengan NIM 70200120060. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh saya, yaitu definisi dan konsep mortalitas. Nah, apa sih definisi dari konsep mortalitas? Adalah kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran atau biasa disebut dengan fertilitas dan mobilitas penduduk. Nah, menurut Totomo tahun 1985, kematian dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, sedangkan definisi menurut WHO atau PBB dan PBBE adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Stillbirth dan keguguran tidak termasuk dalam pengertian kematian tersebut. Konsep mortalitas. Jadi yang pertama adalah lahir hidup atau live birth, atau peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan itu terjadi. Hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya seperti jantung, detak tali pusat, atau gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah terpotong atau belum. Nah, selanjutnya adalah mati atau death, atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian bayi di dalam rahim. Nah, kematian bayi dalam rahim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah abortus, imatur, dan prematur. Abortus itu adalah kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu. Imatur adalah kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu. Nah, selanjutnya adalah prematur, atau kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu kelahiran. Nah, selanjutnya adalah kematian bayi di luar rahim. Tadi di dalam rahim terbagi menjadi 3. Sedangkan di luar rahim itu terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama adalah lahir mati atau stillbirth, atau kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, yang kedua adalah kematian bayi baru lahir atau neonatal death, adalah kematian bayi sebelum berumur 1 bulan. Nah, yang ketiga adalah kematian lepas baru lahir atau post neonatal death, adalah kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Nah, dan yang terakhir adalah kematian bayi atau infant mortality, adalah kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Nah, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.